Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita memulai doa malam yang luar biasa hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari kami datang hari ini Tuhan, doa malam hari ini harus blessing hari ini Tuhan. Bawa hati kami, bawa kerinduan hati kami Tuhan. Kami bersekutu Tuhan di dalam Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Urapi siap hati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kami Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh apapun Tuhan, cara apapun Tuhan. Apa yang kami rasakan Tuhan, saudara-saudara kami juga merasakan hadirat-Mu yang sama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamaah kami Tuhan, kami berdoa juga untuk lewat Zoom hari ini Tuhan, sinyal kami masing-masing Tuhan, Kau berkati Tuhan, sinyal yang terbaik Tuhan, wujudkan kuasa roh jahat yang mengganggu doa malam hari ini Tuhan, acara hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, kami tolak katakan Tuhan, kuasa roh jahat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar hanya ada kuasa-Mu ya Roh Kudus yang kami rasakan Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memulai doa malam. Mari sama-sama kita katakan, mari kita siapkan nanti kita menyembah Tuhan. Urapa syakara laba 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 laba. Hinara laba 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 syakara laba laba. Yara lama 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 yara lama 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 lama. Hinara lama lama syakara lama lama. Syukur bersyukur Tuhan. Buat kasih dan setia. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu zaman. Bersekutu dengan Tuhan, haleluya. Kita laba-laba-laba, sadana hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Wah, kami Kaulah berlindung, keselamatanku. Dan ingat sekali lagi, dengan segenap hati, hanya dekat Allah, sadana hatiku, Kau sertai jalan Tuhan sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan. Allah kuat dan berlindung keselamatanku.
Kita sembah Dia, Yesus namanya. Selalu sekutu dengan nikmati hadiratmu, akan rohmu yang dalam hidup. Sungguh indah bersama. Sekali lagi ku ingin selalu sekutu dengan nikmati hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidup kita bersamamu selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati, hanya dekat, dekat Allahku, bisa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, karena kekuatan berlindung keselamatanku. Mari angkat kedua tangan kita, selalu sekutu denganmu, hati-hatimu, biarkan roh yang dalam hidup. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu dan dalam hidup. Sekali lagi ku selalu sekutu dengan nikmati hadiratmu, biarkan rohmu yang dalam hidup. Bersamamu sungguh indah, bersamamu sungguh indah kau Tuhan, bersamamu selamanya. Kami ingin selalu tinggal di dalam hati. Ya, mari sembah Dia. Lama ya,
Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Ikan hati kami Tuhan. Menyembah Kiri Baba Baba layankan kami Tuhan. Guru Bushikiri Guru Bushikiri Guru Bushikara Baba Baba Kiri Tikara Baba Baba Kiri Bashikiri Tikara Memandang wajahmu Haleluya. Yang Guru kami Bushikiri Tikara Baba yang baik sebagai Yesus Kiri namanya. Bashikiri Terima kasih Tuhan atas penyertaan Shikara Baba Kara Baba Kara berkatmu, Bushikiri Tikara Bara atas Bara Bara kekasihmu Tuhan. Kami berduka kasih Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Selalu setia Tuhan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah dimanapun kami berada. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Bersama kami. Oh haleluya. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan sendiri. Aku jiwaku adalah bersama. Kami percaya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua berkenanan yang hatiku. Kami percaya
Engkau yang berdalam beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku Yesus, sampai setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan sendiri. Di jiwaku sama aku ragukan, aku ragukan kasihmu sama Bapa, bersamamu Bapa, lewati semua ya bukan hatiku berkenan, engkau yang berkenan memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari angkat kedua tangan kita menyembah lebih lagi bersama Bapa, bersama Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku, engkau yang bertindak setiap kehidupan, engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, lewati semua yang teguhkan hatiku, yang berdan memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Semua anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah
Sekali lagi anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah. Kami ada sampai hari ini karena Kau yang setia, Kau yang mengasihi setiap orang yang percaya dan mengandalkannya. Yesus namanya menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kau bangkitkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Ya kasih kami ada setiap kami Tuhan. Kepadamu Yesus. Haleluya. Yesus namanya, Yesus namanya. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat manusia. Dia mengasihi, Dia mencintai. Haleluya. 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 Ya. Ya lama, ya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Setiap kami, untuk keluarga kami, untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau segarkan kami kembali Tuhan. Dengan urapan yang baru. Ya lama-lama yang berikan damai sejahtera siap kami. Kami mampu Tuhan, karena Tuhan yang berikan kekuatan siap kami. Kami mau terus percaya kalau satu-satunya jalan kehidupan yang terbaik Tuhan. Kalau satu-satunya harapan kami Tuhan. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita ingat sekali lagi dengan segenap hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Mari angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Pertolongan-Mu Yesus begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi. Tangan jangan pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku Tuhan, kini mataku tuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, dengan lembut saja pertolongan-Mu begitu ajaib ya Tuhan. Kau telah memikat hatiku Yesus, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku pandang wajah-Nya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari kami sadar Tuhan, Engkau Allah kami, satu-satunya Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami sadar hari ini Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami nggak mampu tanpa Engkau. Kami mau terus mengandalkan-Mu. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi.
Buka telinga hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan oleh Gembala kami Tuhan, dan firman-Mu Tuhan. Semua penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa-Mu, usia kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Ya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah melalui ibadah Zoom online malam hari ini, kita boleh tetap dikuatkan, diteguhkan, kita boleh mengalami atmosfer puji-pujian, meskipun tadi suaranya agak sedikit terputus-putus. Tolong Lukas bisa dibenahi, signalnya dengan double handphone bisa connect supaya tidak terputus-putus lagi. Bapak Ibu, kita sudah masuk di tanggal yang ke-17 di bulan yang ke-7. Malam hari ini saya ketika doa di minggu yang lalu, saya mendapatkan sebuah pesan tentang kediaman Tuhan yang sedang diam, Bapak Ibu. Ini yang menjadi banyak pertanyaan dalam diri anak-anak Tuhan ketika mereka mengalami tekanan pergumulan. Kenapa kok sepertinya tanda petik Tuhan itu diam? Mengapa ada banyak orang yang ketanya kok masih banyak kejahatan di dunia ini? Kok masih banyak orang-orang yang kejam yang dibiarkan oleh Tuhan? Kok masih banyak ada kejadian-kejadian gempa, musibah-musibah yang terjadi di dunia ini? Kok masih banyak ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak kami inginkan? Kadang-kadang ini banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Kita tanya, kenapa Tuhan itu diam? Why God is silent? Itu yang menjadi pertanyaan kita, biar malam hari ini kita boleh mendapatkan sebuah pengalaman dari seorang Raja Daud. Kita akan melihat ayatnya, Mazmur 28 ayat yang pertama. Minta tolong bacakan. Oh, enggak monitor ya. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, gunung batuku. Aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dikatakan di sini, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku. Raja Daud mengalami sesuatu yang sulit ketika dia berdoa, bergumul kepada Tuhan. Dalam sebuah pergumulannya, situasinya Daud mungkin juga sama seperti yang kita alami saat-saat seperti ini, dan kita terkadang bertanya, kenapa kok Tuhan itu diam? Kenapa kok Tuhan itu membisu? Kenapa kok Tuhan tidak menolong Daud pada saat itu, saudara ya? Dan ini pun juga sekali lagi sama dengan apa yang kita alami. Kita ternyata sekali saya mau katakan buat saudara tidak sendirian. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan juga mengalami hal-hal yang sama. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Banyak yang sekali lagi ngalamin sepertinya Tuhan itu diam. Sepertinya Tuhan itu membisu, tidak segera menjawab di dalam setiap pergumulan kita. Padahal Daud ini adalah orang yang dikasih tanda petik kecintaannya Tuhan, orang yang intim bersama dengan Tuhan. Dia bisa menulis di kitab Mazmur seperti itu. Mengapa engkau membisu? Sepertinya tanda petik Tuhan itu tertidur. Tuhan mungkin sedang marah. Atau mungkin sekali lagi orang bertanya, Tuhan itu sedang sibuk ngurus ini, ngurus itu, saudaraku ya. Atau mungkin Tuhan itu pergi ke lain tempat dan tidak melihat dunia kita. Ternyata saya mau katakan buat saudara, Daud itu menjawabnya di ayat yang kelima. Di selisih 5 ayat maksud saya.
Saya percaya selisih satu ayat saja dalam sebuah firman Tuhan itu bisa berjarak 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa juga 10 tahun, Bapak Ibu. Jadi itu semua saya mau katakan buat saudara, waktunya Tuhan kita tidak tahu. Tetapi ketika ayat itu ditulis, supaya kita ini diingatkan bahwa ternyata Tuhan kita itu tidak diam. Dikatakan di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Di sini Raja Daud berkata, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Amin. Di sini Raja Daud mengatakan kepada kita, ternyata Tuhan itu mendengar permohonan kita. Ternyata enggak selamanya Tuhan itu diam saja. Tidak selamanya Tuhan itu membisu. Tiba waktunya, saya mau ulang sekali lagi, tiba waktunya Tuhan itu akan bergerak menolong doa-doa Daud yang di ayat yang ke-6 itu dia dengan jelas berkata, terpujilah Tuhan. Dia bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan telah mendengar suara permohonanku. Percayalah, kita semua harus diingatkan malam hari ini. Ternyata dia itu tidak diam. Tuhan tidak diam dan Tuhan tidak membisu. Tiba pada waktunya Tuhan akan bergerak dan menolong kita semua. Apapun saya mau katakan persoalan kita yang kita gumuli, mungkin kembali saya ulang berkali-kali, mungkin pekerjaan kita gumulin, ekonomi kita, finansial kita, kesehatan kita, pelayanan kita, apapun juga saya mau katakan buat saudara ketika seolah-olah Tuhan itu diam. Saya mau katakan buat saudara itu adalah sementara. Segera tiba waktunya Tuhan akan menjawab doa kita semua. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan itu diam saja? Kadang-kadang kita yang menunggu waktu dan jawaban Tuhan, kita sendiri yang frustasi. Saya mau katakan buat saudara malam hari ini, perlu Anda renungkan, kenapa Tuhan diam saja? Jawabnya adalah Tuhan sedang menguji hidup kita. Saya ulang sekali lagi ya, ternyata Tuhan itu sedang menguji hidup kita. Jadi Tuhan itu bukan tidur, Tuhan bukan sibuk, Tuhan bukan marah, Tuhan bukan pergi ke dunia lain, atau Tuhan sedang pergi ke tempat yang lain. No, tapi Tuhan sedang menguji hidup kita. Ketika dia diam saja, saya ulang sekali lagi, dia menguji hidup kita. Kalau kita sudah pernah sekolah, mungkin di sini yang ada yang juga masih sekolah. Ketika ujian sekolah, saya mau katakan buat saudara, apa yang terjadi ketika ujian itu dimulai? Semua pasti akan tenang. Saudaraku ya, tidak ada yang ngomong-ngomong, tidak ada yang berisik. Sebab kenapa? Ada ujian. Guru juga apa yang dilakukan? Guru tidak akan ngomong ketika ujian. Guru pun juga akan diam saja. Matanya mengawasi para murid-muridnya yang apa? Yang sedang ujian. Saya mau katakan buat saudara sama juga Tuhan kita. Dia ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa kita. Saat sekali lagi dia diam, saat sepertinya tanda petik dia membisu, dia sedang menguji hidup Anda. Supaya Anda dan kita semua itu, termasuk saya, kita ini bisa naik kelas. Makanya kita diingatkan malam hari ini supaya kita jangan salah mengerti. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk ngurusin kita. Tuhan juga tidak emosian kayak kita. Dia diam, membisu, dia sedang
meminta supaya saudara dan kita semua itu bisa naik level kita melalui setiap ujian di hidup kita. Makanya malam hari ini saya minta supaya Anda tulis di kolom chat, sama-sama tulis Tuhan sedang menguji saya. Anda yang monitor, tulis kata-kata di kolom chat, Tuhan sedang menguji saya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ketika kita melewati ujian yang namanya ujian pernikahan, yang namanya ujian kesehatan, yang namanya ujian perekonomian, yang namanya ujian kesehatan, saya mau katakan buat saudara, guru agung kita itu tidak akan diam saja. Tuhan tidak akan diam saja. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali lagi mengawasi kita. Dia mendampingi kita walaupun kelihatannya Tuhan itu diam saja. Ternyata dia sedang rindu kita semua itu lulus melewati setiap ujian. Guru akan sekali lagi banyak bicara ketika mengajar, saudaraku ya. Tetapi ketika guru itu ada dalam, murid-muridnya ada dalam fase yang namanya ujian, guru akan diam dan guru akan menunggu sampai ujiannya itu selesai. Nah, malam hari ini Bapak Ibu perlu kita tahu, apa sih sesungguhnya ujian apa yang kita hadapi. Selama kita hidup, selama kita mengikut Tuhan, selama kita sudah berjemaat ikut di dalam ibadat Zoom seperti ini selama sekian tahun Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, ujian demi ujian dalam hidup kita terkadang gagal, terkadang harus diulang lagi, terkadang harus remedi lagi, terkadang harus kembali lagi ke kelas yang awal. Kenapa? Karena kita tidak lulus dalam ujian itu. Jadi Bapak Ibu berhati-hatilah mulai malam hari ini. 17 Juli 2023, Anda sedang diingatkan, Tuhan sedang menguji saya. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan buat saudara, apa sih sesungguhnya ujian yang kita hadapi. Yang pertama, ada 3 ujian. Yang pertama adalah apa? Ujian sesuai firman yang sudah Tuhan ajarkan. Apa maksudnya? Setiap firman ketika Anda sudah dengar, baik dimanapun juga, mungkin di rumah, mungkin di gereja, mungkin sekali lagi Anda sedang di kantor, Anda sedang nyetir mobil, Anda mendengar firman Tuhan. Saya mau katakan setiap firman yang kita dengar masuk ke telinga kita, itu ketika Anda tidak mempraktekkannya, Anda diminta oleh Tuhan malam hari ini, Anda harus sadar setiap ujian sesuai firman yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita. Itu yang harus kita renungkan. Pelajaran firman Tuhan apa yang kita sudah dengar. Disusul dengan ujian yang namanya kenaikan kelas. Kalau setiap murid itu selalu sadar, saudaraku ya. Kembali saya mau ingatkan buat saudara, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Yang menghantam ke sana, juga menghantam ke sini, saudaraku ya. Artinya adalah apa? Yang menghantam kepada yang dengar, menghantam juga kepada yang pemberita. Artinya juga kepada saya, seringkali Tuhan sudah mewahyukan sesuatu firman dan saya harus juga bisa mempraktekkan firman itu. Bukan cuma sekedar ngomong, bukan cuma sekedar pemberita firman Tuhan, tapi saya pun juga harus bisa sanggup melewati ujian yang saya sampaikan supaya saya pun juga bisa lulus melewati ujian. Kalau Anda lihat Ayub, saudaraku ya, Ayub itu ketika menghadapi berbagai cobaan kesehatan, cobaan ekonomi, cobaan keluarga, saudaraku ya. Tuhan Sang Guru Agung itu
terkadang menunggu sampai Ayub. Kalau Anda pelajari dari kitab Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 42, itu durasinya sepertinya kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Jadi Bapak Ibu bayangkan, Ayub itu menderita seperti itu kurang lebih hampir 1,5 tahun, kurang lebih hampir 18 bulan. Anda pikir, kok kuat ya Ayub menghadapi banyak ujian seperti itu, saudaraku ya, yang dilewati oleh Ayub. Demikian juga saudara dan kita semua malam hari ini, apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidupmu. Mungkin sekali lagi ujian yang namanya penguasaan diri. Kita ketika rindu sudah mendengar firman Tuhan tentang penguasaan diri saudaraku ya. Dan ternyata di hari itu kita melewati banyak fase yang membuat kita tidak bisa menguasai diri. Dan ketika kita tidak menguasai diri di hari itu, artinya hari itu kita tidak lulus, saudaraku ya. Mungkin ujian yang namanya ketidaksabaran. Kita akhirnya mudah emosi. Kita ketika rindu supaya ditambahkan kesabaran, ternyata hari itu muncul orang-orang yang jengkelkan kita, yang bikin hati kita kecewa, yang bikin hati kita bete, dan akhirnya kita emosi, dan akhirnya Anda tidak lulus melewati ujian kesabaran. Mungkin juga ujian pengampunan. Kita sudah dengar firman Tuhan berkali-kali. Ampunilah. Tuhan berkata, kalau engkau mengampuni orang yang ada di sekitarmu, maka Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni engkau. Tetapi ketika kita mempraktekkan ayat itu, kelihatannya mudah disampaikan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Ketika Anda dengar firman itu, dan Anda ketika sadar kalau firman itu harus dipraktekkan, tapi Anda jadi pribadi yang tetap benci, jadi pribadi yang tetap terluka. Praktek firman Tuhan Anda tidak bisa, akhirnya Anda tidak lulus melewati ujian. Jadi saya mau katakan buat saudara, ujian-ujian seperti inilah yang terkadang tanda petik Tuhan itu diam. Tuhan itu membisu. Ingat sekali lagi, Tuhan sedang menguji sesuai firman yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup Anda. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saudaraku ya, mungkin bicara tentang ketulusan hati, saudaraku ya. Ternyata ketika saya setelah menyampaikan itu, besok saya juga menjumpai ada banyak orang-orang yang mengecewakan hati saya. Ada banyak orang-orang yang kasih kata-kata di pesan saya yang tidak enak di hati saya. Tetapi disitulah saya sadar, itulah yang namanya ujian. Saya harus lulus lewat ujian itu. Kalau kita boleh lulus, Anda boleh benar-benar menjadi murid Tuhan yang mempraktikkan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu mungkin juga ujian tentang berkorban. Anda mungkin diajar Tuhan ketika ada di sebuah gereja menyampaikan firman Tuhan tentang menabur. Tapi Anda tidak mau praktekkan. Kenapa? Anda punya tabungan, Anda punya keuangan, bukan kekurangan, tapi melimpah. Tapi Anda tidak mau memberi. Kenapa? Karena Anda pelit. Karena Anda pahit. Karena Anda simpan sendiri. Dengan alasan bla 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 bla, saudaraku ya. Anda sekali lagi tidak lulus lewat ujian yang namanya berkorban. Mungkin ujian yang namanya kepemimpinan, kita mungkin tidak lulus. Mungkin juga ujian lewat iman. Iman mengajar kita sekali lagi untuk kita mengerti, belajar supaya kita melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Kita diajar oleh Tuhan supaya kita punya basic iman yang kuat. Tetapi Anda ketika melihat kenyataan tidak sesuai dengan iman yang kita andalkan di dalam Tuhan, ujian itulah akhirnya kita gagal karena kita terus fokus kepada kenyataan hidup. Mungkin sekali lagi ujian kekurangan. Ketika Anda ada dalam hidup dalam kekurangan,
Bahkan apa yang Anda mau lakukan, mau Anda kerjakan besok, mau Anda belanjakan besok, uang itu tidak ada. Tapi kalau Anda mau belajar bersyukur hari ini, dan Anda katakan, aku percaya Tuhan, 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa lipat gandakan. Aku percaya juga apa yang kupunyai meskipun sedikit, dengan ucapan syukur, aku yakin segala kebutuhanku akan disediakan Tuhan. Inilah yang namanya ujian kekurangan. Mungkin sekali lagi juga ujian sakit penyakit. Anda katakan Tuhan itu sang penyembuh. Aku sudah berdoa sama Tuhan kok berkali-kali tidak ada kesembuhan, kok tidak ada pemulihan. Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita tetap menanti jawaban Tuhan sampai Tuhan menyelesaikan segalanya dalam hidup kita? Mungkin juga ujian tentang pasangan hidup. Kita ketika sudah menanti sekian waktu, sekian lama, dan Anda katakan itu sudah terlalu lama bagimu, tapi bukan bagi Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan, Tuhan sedang menguji kita. Sekali lagi saya ulang, Mazmur pasal 28 tadi, di ayat yang pertama, loncat di ayat yang ke-6, durasinya bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan, juga bisa berminggu-minggu. Artinya Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan tidak membisu. Tuhan tidak diam saja. Bagian kita lakukan bagian Tuhan, yaitu melihat kita apabila kita diuji, apakah saudara dan saya lulus dalam ujian. Mungkin juga ujian kesetiaan. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, kita ini tidak boleh gagal melewati ujian. Siapapun kita, saya mau katakan, kita semua harus bisa melewati ujian. Diuji di dalam setiap firman yang sudah Anda dengar. Kenapa kadang-kadang orang ketika melewati ujian, saudaraku ya, tidak bisa lulus. Tuhan lihat supaya Tuhan mau supaya saudara dan kita semua itu lulus melewati ujian firman yang sudah kita dengar. Ujian yang kedua, apa yang perlu kita renungkan? Ujian sesuai tingkat kelas kita, Bapak Ibu. Ini saya nyinggung sedikit tentang sekolah. Kenapa? Karena anak kelas 5 SD tidak mungkin dikasih ujian seorang murid yang kelas SMA kelas 3. Kenapa? Karena gurunya pasti guru yang gila, guru yang edan. Jelas murid-murid seperti ini yang sekolahnya di kelas 5 SD, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan ujian yang ada di kelas 3 SMA. Demikian juga sebaliknya. Orang yang sudah ada di kelas SMA, kelas 3, tidak mungkin dapat ujian yang ada di kelas SD, kelas 5. Jadi saya mau katakan buat saudara, ujian itu sesuai tingkat kelas kita. Saudara dan saya diingatkan bahwa makin berat kelas, makin berat Anda naik kelas, semakin tinggi ujian itu ada dalam hidup kita. Ujian itu mungkin sekali lagi kelihatannya semakin sulit, semakin memberatkan saudara, semakin banyak jebakan, semakin kita akhirnya mudah kecewa dan kita akhirnya sulit menyelesaikannya karena ada banyak tantangan. Saya mau katakan buat saudara, kita ini sedang dibawa naik kelas oleh Tuhan. Makanya saudara ketika diuji, kita tidak boleh protes terus sama Tuhan. Karena kelas kita itu adalah kelas yang ada di atas. Ujian sesuai tingkat kelas kita semua. Jika tambah hari, saya mau katakan buat saudara, masalah kita makin berat. Masalah kita makin rumit. Masalah kita sepertinya tidak selesai-selesai. Anda kalau anak-anak muda, Anda juga yang pria-pria atau ibu-ibu yang sering main game, saudaraku ya. Anda lihat game yang contohnya Tetris, saudaraku ya. Level 1
Dengan level 20 pasti beda. Kenapa? Level 1 semua orang bisa menyelesaikan. Tapi level 20 tidak semua orang bisa menyelesaikan. Lah, seperti itulah saya mau katakan buat saudara. Tuhan mau supaya saudara dan kita semua ada di tempat ini. Ujian sesuai tingkat kelas kita. Dan semakin sulit ujian itu, artinya semakin kita dibawa supaya kita naik kelas yang lebih tinggi. Bersyukur sekali lagi ketika makin berat. Kenapa? Karena berarti level Anda dinaikkan oleh Tuhan. Dari mahasiswa S1 dinaikkan jadi S2. Nanti semakin tinggi lagi dinaikkan menjadi S3. Semakin tinggi lagi Anda akan punya gelar profesor atau mungkin doktor, saudaraku ya. Jadi saya mau katakan buat saudara, ujian selama kita hidup di dunia ini tidak pernah selesai. Ujian kita hadapi sesuai dengan kelas kita. Belajar, bersyukur, berterima kasih buat ujian yang kita terima. Karena itu tujuannya adalah menaikkan level kita, menaikkan kelas kita, menaikkan pengenalan kita akan Tuhan seberapa besar. Sehingga Anda boleh makin percaya, aku punya Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, ujian apa yang kita hadapi? Ujian yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, ini perlu kita renungkan juga. Ketika kita ada di sekolah, ketika kita kuliah, ketika kita ada di university, ketika kita ada di universitas, saudaraku ya, hanya guru dan dosen yang bodoh, yang senang melihat murid-muridnya gagal. Saya ulang sekali lagi, hanya guru atau dosen yang bodoh yang senang melihat murid-muridnya itu gagal. Jelas sekali lagi guru itu akan memberi sesuai murid-muridnya itu soal-soal supaya murid-muridnya itu bisa lulus. Artinya adalah apa? Ketika guru itu tidak akan mungkin mempersulit. Guru tidak akan mungkin tertawa kalau Anda itu tidak lulus. Anda nilainya jelek, guru tidak mungkin cekekak-cekekek karena nilai Anda jelek. Justru guru akan kecewa, guru akan sedih. Demikian juga itu yang dialami Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan rindu angka-angka nilai ujian Anda itu makin tinggi. Percayalah sekali lagi, guru dunia seperti itu, Tuhan juga itu guru agung kita. Dia sekali lagi memberi ujian buat saudara dan kita semua itu tidak melebihi kekuatan kita. Makanya Anda sering dengar ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah dikatakan setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dikatakan apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wes, ini ayat terakhir. Jadi saya mau katakan buat saudara, Bapak, Ibu yang dengar firman Tuhan malam hari ini, guru kita yang baik pasti suka, pasti mau ketika murid-muridnya itu lulus lewat semua ujian. Guru juga memberikan ujian yang sekali lagi guru itu tahu jawabannya. Tidak mungkin guru memberi ujian, tapi guru tidak tahu jawabannya. Demikian juga buat Tuhan. Tuhan itu tahu jalan penyelesaianmu. Tuhan tahu kondisimu yang belum selesai. Tuhan tahu setiap jawaban doa yang Anda panjatkan kepada Tuhan. Makin banyak, sekali lagi, murid yang lulus, guru akan berbahagia.
guru akan bersuka cita. Sebaliknya, banyak murid yang gagal, guru akan malu. Demikian juga Tuhan. Ketika kita diuji oleh Tuhan, mungkin ujian kita ini gagal, kita merasa sudah tidak kuat. Saya mau katakan buat saudara, ketika kita sudah berkata seperti itu, artinya Tuhan akan diam. Kenapa? Karena ujian itu sedang kita lewati. Percayalah, Tuhan tenang, Tuhan tahu kebatas dan kekuatan kita. Semuanya tidak akan melewati kekuatan kita. Hari ini, sekali lagi saya ingatkan buat kita, sadarilah, Tuhan sekali lagi tidak diam dalam hidupmu. Tuhan sedang menguji saya. Apa sekali lagi yang menjadi ujian-ujian dalam hidupmu? Tadi sudah kita renungkan di ayat Mazmur 28 ayat yang ke-6. Tadi ayatnya sangat bagus. Saya ulang sekali lagi, di sana dikatakan, terpujilah Tuhan, karena Tuhan telah mendengar suara permohonanku. Saya berdoa malam hari ini, semua doa-doa Anda didengar oleh Tuhan. Anda lulus daripada ujian. Tetaplah percaya, bersyukur, dikatakan Tuhanlah perisai hidupku. Tuhan akan tepat waktu menolong kita. Ujian kita akan naik level lebih tinggi lagi. Kita harus percaya melewati ujian. Jawablah dengan benar setiap ujian agar kita lulus dengan nilai yang terbaik dan selamat. Kita harus melewati ujian kehidupan ini dan Anda harus sampai garis finish dengan kata-kata yang namanya lulus. Jadi Bapak Ibu, ujian yang sesuai dengan firman yang Tuhan sudah ajarkan. Malam hari ini, apa yang selama ini sudah engkau dengar, tetapi engkau tidak mau mempraktekkan, artinya Tuhan sedang membisu. Tuhan akan diam. Kenapa? Karena Anda sedang diuji oleh Tuhan. Anda tidak mau ngerjakan, itu yang namanya ujian. Anda diam saja, Tuhan juga diam saja. Kalau Anda ngerjakan ujian itu, hasilnya bagus, maka engkau akan naik level. Engkau akan lulus dari ujian itu. Yang kedua, ujian sesuai tingkat kelas kita. Jadi saya mau katakan buat saudara, kalau batas Anda hanya sekian, maka Tuhan tidak akan melebihi batasmu. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, anak kelas 5 SD tidak mungkin dapat soal anak kelas 3 SMA. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa diselesaikan. Demikian juga sebaliknya, saudara dan kita semua, ujian itu akan sesuai dengan tingkat kelas kita. Dan yang terakhir, ujian tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatanmu, Tuhan tahu batas kelemahanmu. Malam hari ini Dia ada di rumah Anda masing-masing, di kantor, dimanapun Anda berada. Tuhan ada di sana. Dan Tuhan sedang menunggu Anda. Tuhan bukan membisu, Tuhan bukan diam, tetapi Tuhan sedang menunggu supaya Anda bergerak melewati ujian itu. Anda akan lulus tampil sebagai seorang yang sudah menyelesaikan ujian. Dan Tuhan sudah katakan, is enough, sudah cukup anakku. Disitulah ayat Mazmur 28 ayat yang ke-6 itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa, Anda semua, kita semua akan mendapatkan sesuatu yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Silakan Lukas. Haleluya. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku,
selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, mati kehadiran, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Allah yang disembah. Aku muliakan dan ku Allah yang disembah. Tolong yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk teguran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Pak David Tuhan. Tuhan, mari bawa kami Tuhan untuk kuat Tuhan. Mampu Tuhan menghadapi setiap ujian-ujian dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa lulus Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Makin serupa, makin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan yang seringkali Tuhan kami merasa lelah Tuhan, kami merasa gagal Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, berikan kekuatan baru Tuhan, hikmat yang baru untuk kami Tuhan, untuk kami tetap percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tak pernah terlambat, bahwa setiap janji-Mu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami, bahwa masa depan kami sungguh indah di tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa kami makin melekat dengan Engkau ya Bapak. Dekati Tuhan, Mbak David Tuhan, dekati segala keperluannya Tuhan, segala kerinduannya Tuhan, segala keperluannya Tuhan yang mencukupkan Tuhan. Tambahkan hikmat kesehatan Tuhan, sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, blessing Tuhan, makin hari Tuhan makin indah di hadapan-Mu Tuhan. Kau kirimkan jemaat-jemaat yang baru Tuhan, bahwa kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada ini Tuhan, makin Tuhan bertumbuh, makin lebih lagi pada Engkau, iman percaya kami makin teguh di dalam Engkau Tuhan, di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini Tuhan, buat kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan, sampai Engkau datang kali kedua untuk menjemput kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, penyediaan-Mu sempurna atas setiap kami. Engkau yang mengerti setiap keperluan kami, Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong dan membuka jalan di setiap masalah kami Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, untuk pemilu tahun depan Tuhan, kami percaya semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengatur, Engkau yang memilih yang terbaik untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati Tuhan, pemerintahan mulai Pak Jokowi sampai pemerintah yang paling rendah ya Bapak Tuhan, bukan keamanan Tuhan, bukan kedamaian Bapak. Tuhan, tidak ada gunung meletus atau banjir atau apapun Tuhan, gempa bumi Tuhan, Kau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong Lukas. Suaranya belum keluar. Shalom, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama kami, penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya Onset
Rabu tanggal 19 Juli 2023 diliburkan karena ada keperluan, harap diketahui. Doa malam online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 24 Juli 2023 jam 7 malam bersama Pastor Chris David. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Dimanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah doa malam hari ini. Mari Bapak Ibu, Anda yang sudah dengar firman Tuhan, Anda yang sudah memuji, menyembah Tuhan, saya percaya ibadah kita malam hari ini tidak sia-sia. Tuhan, terima kasih buat segala yang sudah Tuhan kerjakan hari ini. Begitu baik, begitu luar biasa. Teguran demi teguran mengingatkan kami, supaya kami boleh tetap setia, tekun Tuhan. Bersama dengan Engkau, kami akan melihat pekerjaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Meteraikan setiap perkataanmu di telinga, di hati, di roh kami yang paling dalam, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat yang terbaik ada atas hidupmu. Berkat yang datang dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menyertai dan membuat hidupmu berkemenangan, lulus melewati setiap ujian kehidupan, dan Anda boleh tampil menjadi seorang pemenang. Terimalah itu, dan jadilah pemenang, jangan jadi seorang yang kalah. Terus berjuang sampai Tuhan menggenapi janjinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.